Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini kalau kita lihat riwayat ya tentang Abu Dzar ini bukan asli penduduk kota Madinah, Mekah atau Madinah. Abu Dzar ini orang pedalaman, orang agak jauh dari kota Mekah. Abu Dzar ini dari Bani Ghifar. Dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini dikenal orang-orang berani, dan banyak dari Bani Ghifar ini orang-orang yang, mohon maaf kalau bahasa kita ini, para begal. Ya, para begal. Ya. Jadi ketika Abu Dzar ini sudah meyakini tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia mencari Rasulullah SAW di Mekah, setelah bertemu dia yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah, maka dia menyatakan keislamannya, dan seketika itu juga dia pergi ke depan Ka'bah mengumumkan keislamannya. Di saat mana ketika itu jika ada orang yang masuk Islam, mereka diam-diam karena takut. Kalau ketahuan oleh orang-orang musyrik, mereka pasti disakiti. Tapi tidak dengan Abu Dzar. Abu Dzar ini malah dia pengumuman. Ya, dia umumkan bahwa dirinya telah menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bersyahadat di depan para musyrikin Quraisy itu, yang akibatnya Abu Dzar babak belur, ya, dihajar oleh mereka. Ya. Nah, tetapi syukurlah ada di antara orang-orang itu yang mengenal Abu Dzar, bahwa Abu Dzar ini dari Bani Ghifar. Diingatkan, ini orang yang kita siksa ini orang Bani Ghifar. Ya, akhirnya mereka berhenti menyiksa Abu Dzar. Karena orang-orang Mekah itu kalau ingin berdagang, ya, pergi ke Syam harus melewati perkampungan Bani Ghifar. Mereka bawa dagangan itu harus lewati Bani Ghifar. Sedangkan Bani Ghifar ini banyak preman-preman, ya, begal. Mereka takut, akhirnya berhenti. Ya, Abu Dzar. Nah, Abu Dzar ini sosok yang sederhana, orangnya sederhana, dan orangnya nggak neko-neko. Kalau dia bicara apa adanya, Abu Dzar ini. Nah, singkat cerita, Abu Dzar ini mendapati Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar duduk di sampingnya, dan Abu Dzar meminta kepada Rasulullah agar diberikan nasihat. Ya. Jadi Abu Dzar dia duduk dekat Rasulullah, minta untuk diberikan nasihat. Ya Rasulullah, usini. Ya. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Ya, dan memang din itu nasihat, sebagaimana yang tadi Ustadz kita sampaikan. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Abu Dzar dan para sahabat, ya, yang ketika itu hidup bersama Rasulullah itu rata-rata mereka itu di dalam jaminan Allah untuk pasti masuk surga. Ya, terutama sahabat-sahabat yang pernah ikut peristiwa Bai'atur Ridwan. Ada 1.400, kira-kira 1.400 orang sahabat itu dijamin masuk surga. Maka di awal ayat itu dikatakan laqad radhiyallahu 'anil ladzina, dan seterusnya. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ketika itu dalam peristiwa Hudaybiyah itu.
Kalau Allah telah ridho, tempatnya tidak ada lain, mesti di surga. Ya, begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 100. Ya, dalam surat Al-Bayyinah juga disebut para sahabat itu diberikan gelar. Di ayat itu Allah memujinya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau sudah Allah ridho, tempatnya mesti di surga. Tetapi sahabat yang sudah tahu tempatnya di surga ini tidak berhenti puas dengan amalnya. Tidak kemudian merasa kami dijamin surga. Mohon maaf, kadang-kadang berbeda dengan orang yang hidup pada hari ini. Kita yang hidup pada hari ini tak satu pun dijamin untuk pasti masuk surga. Tetapi kadang-kadang kita merasa seolah-olah surga itu sudah dekat. Ya. Seolah-olah kita ini ya berada dalam jaminan untuk pasti masuk surga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Seorang sahabat Abu Dzar begitu butuhnya dengan nasihat, padahal sudah jelas tempatnya di surga, maka mestinya kita ini lebih butuh lagi. Kita yang hidup sekarang ini, lebih-lebih di akhir zaman ini, mestinya lebih butuh lagi mendengarkan nasihat. Ya, mendengarkan tazkirah. Ya, karena peringatan kita ini tidak luput daripada fitnah, daripada ujian-ujian kehidupan yang merusak iman. Maka hati ini sebetulnya terlalu butuh, selalu membutuhkan untuk diberi nasihat. Tapi sayang hari ini ya kadang-kadang sebahagian orang merasa tidak perlu, tidak butuh kepada nasihat. Ya, maka beruntunglah kita yang selalu duduk di majelis-majelis seperti ini. Insya Allah dengan adanya majelis-majelis tazkirah, majelis ta'lim, ada kajian-kajian, tausiah-tausiah, ini salah satu wasilah untuk menjaga keimanan kita, lebih-lebih hidup di akhir zaman yang penuh dengan kerusakan. Singkat cerita, Abu Dzar meminta kepada Rasulullah untuk diberikan nasihat. Ya Rasulullah, usini, wahai Rasulullah, beri aku nasihat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa nasihat. Ya, di antaranya alaika bi taqwallahi, ya, fa inna rasul amri kullah. Jadi yang pertama, Nabi mewasiatkan, menasihatkan alaika bi taqwallah, fa inna rasul amri kullah. Hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa ini pangkal segala urusan. Takwa ini pokok segala urusan. Jadi yang pertama yang Rasul berikan petua, wasiat, yaitu wasiat takwa. Ya. Dan selalu ya Rasulullah kemana-mana selalu yang pertama disampaikan yaitu nasihat takwa. Maka ini menjadi ilmu bagi umatnya, sehingga nasihat yang mesti didahulukan yaitu nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ceramah-ceramah ya di mimbar-mimbar itu yang pertama yang mesti disampaikan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, banyak ulama memberikan pengertian tentang takwa. Ya. Tetapi paling tidak di antara pengertian-pengertian yang banyak itu yaitu takwa, yaitu kita taat kepada Allah. Takwa juga bermakna at-ta'ah. Taat kepada Allah dalam arti kita lakukan apa yang Allah perintah dan kita jauhi apa yang Allah larang. Ya. Taat untuk melaksanakan apa yang menjadi Allah, perintah Allah. Tahu perintah Allah, lakukan.
Ya. Kemudian taat untuk selalu menjaga, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Ini takwa. Ya. Perintah Allah laksanakan. Jangan diolah dengan akal kita. Laksanakan perintah Allah. Larangan Allah, yang Allah perintah pasti baik. Semua yang Allah perintah pasti baik. Dan semua yang Allah larang pasti tidak baik. Maka laksanakan itu, dan itu takwa. Takwa juga bermakna, berarti maksud takwa yaitu takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Kita takut bahwa Allah Maha melihat. Apa yang kita perbuat itu pasti disaksikan oleh Allah. Ya. Ini pengertian takwa juga bermakna takut kepada Allah, karena Allah Maha melihat. Karena semua amal pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, termasuk Sayyidina Ali sendiri memberikan makna tentang takwa, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Al-Jalil itu salah satu nama Allah. Takut kepada Allah. Ini takwa. Ya. Kenapa harus takut kepada Allah? Karena Allah Maha melihat. Karena semua amal ini tidak ada yang lolos begitu saja. Selalu ya diawasi, dicatat oleh malaikatnya, dan nanti seluruh amal sekecil apapun pasti dibalas. Itu takwa. Dan pengertian ini penting sekali. Ya, takut kepada Allah, bahwa Allah selalu melihat kita, dan seluruh yang kita perbuat ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang di hari-hari ini, lebih-lebih di akhir zaman ini, takwa itu begitu banyak diucapkan. Ya, di mana-mana takwa diucapkan. Di mimbar-mimbar disampaikan, ya, kadang di upacara-upacara disampaikan, ya, di dalam pesan-pesan penting, ya, di kampung-kampung, ya, di acara-acara penting, bahkan di rapat-rapat kenegaraan, ya, biasanya didahului, ya, untuk bertakwa kepada Allah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang takwa itu sendiri tidak banyak dilakukan oleh orang. Ya, diucapkan sering. Ya, tetapi untuk melaksanakan tidak banyak orang yang mau melaksanakan. Dalam kenyataan banyak orang yang ternyata tidak takut kepada Allah. Ya. Tahu Allah Maha melihat. Ya. Tahu semua amal bakal dibalas di hadapan Allah, tapi nggak takut kepada Allah. Nah, ini masalah. Ini masalah. Ya. Jadi, masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Memang hati kita ini kalau sudah banyak kotorannya, itu ringan saja melakukan perbuatan dosa. Kalau sudah hati kita ini banyak kotorannya, rasa takut itu semakin tipis, ya, sehingga melakukan dosa-dosa itu ringan sekali. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ucapan takwa ini di mana-mana diucapkan, ya, dari orang rakyat jelata sampai pejabat tinggi banyak mengucapkan takwa, pesan takwa disampaikan, tapi dalam prakteknya takwa itu kadang-kadang masih jauh. Banyak orang tidak takut, banyak orang tidak takut, ya, meninggalkan apa yang Allah perintah. Perintah-perintah Allah itu dengan ringannya ditinggalkan orang. Ya, banyak orang tidak takut melanggar larangan-larangan Allah, gak takut melanggar larangan Allah. Sifat manusia memang selalu tidak jauh dari dosa. Kalau manusia berbuat dosa, kemudian dia sadar bahwa Allah melihat, Allah bahkan balas dosa itu, dia akan takut untuk berbuat dosa lagi. Tetapi hari ini manusia berbuat dosa, kemudian tidak takut, tidak menyesal, berbuat dosa lagi dan berbuat dosa lagi. Karena apa? Tidak ada rasa takutnya di dalam hatinya.
Maka Rasulullah selalu menyampaikan, mengingatkan itu. Taqwallah, taqwallah. Ya. Taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kenapa selalu diingatkan? Kita ini manusia, tempatnya salah, tempatnya keliru. Maka itulah perlunya selalu diingatkan nasihat takwa itu. Takutlah kepada Allah. Nah, yang jadi persoalan hari ini kadang-kadang takwa itu begitu banyak diucapkan, tetapi pengamalannya masih kurang. Masih banyak orang yang belum mampu untuk takut kepada Allah. Sehingga dengan ringannya apa yang menjadi perintah Allah ditinggalkan. Dengan ringannya dosa-dosa itu dilakukan, dari satu dosa berpindah ke dosa lain. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah SAW yang hidup bersama Nabi. Ya memang pasti berbedalah. Dan mereka itu memang orang-orang yang tidak tertandingi sepanjang masa. Kepada mereka lah kita mesti mencontoh. Generasi terbaik yang tidak tertandingi sepanjang masa, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berbuat dosa juga, berbuat salah juga. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka cepat-cepat sadar bahwa itu dosa. Mereka tidak berlama-lama dalam dosa karena mereka betul-betul takut kepada Allah. Betul-betul mereka tahu amalnya sedang diperhatikan Allah, dan nanti apa yang dilakukan bakal dibalas oleh Allah. Banyak contohnya. Ini tentang takwa. Yang pertama nasihatnya takut kepada Allah, taat kepada Allah. Banyak contoh dalam sejarah. Di antaranya contoh, dan ini luar biasa. Ada dua kasus di zaman Rasulullah, sama kasusnya. Yaitu ada seorang bernama Ma'iz. Ada seorang yang bernama Ma'iz. Ma'iz ini dia telah berzina. Dia berzina. Kemudian setelah dia berzina, dia sadar bahwa yang dia lakukan ini dosa besar. Dosa besar yang dia lakukan ini, bukan dosa kecil. Maka Ma'iz gak dapat tidur, gak bisa tidur dia. Ma'iz kepikiran, hari-harinya selalu ditakuti dihantui dengan dosa-dosanya, karena dia tahu bakal dibalas itu. Padahal ketika dia berbuat dosa, gak ada orang tahu. Dia berzina. Sementara dia sudah mempunyai istri. Ini namanya zina muhsan. Zina muhsan. Di dalam Islam orang berzina yang sudah bersuami atau beristri itu hukumannya rajam, dilempar batu, ditanam sampai dadanya, kemudian dilempar batu, disaksikan oleh orang banyak sampai mati. Itu baru habis dosanya. Jadi orang yang sudah dihukum dengan aturan syariat Islam itu dosa-dosanya habis. Itu indahnya syariat Allah. Jadi di sana dia nggak dapat lagi. Ma'iz ini akhirnya karena dia selalu dihantui ketakutan, dia datang menyerahkan diri, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nah Rasulullah nggak percaya begitu aja. Ini orang mengaku telah berzina, padahal hukumannya rajam, nyawanya harus hilang. Maka kata Rasulullah, nanti kau pulang dulu. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk meneliti tentang pribadi si Ma'iz ini. Ma'iz ini waras apa enggak? Jangan-jangan dia stres, jangan-jangan agak terganggu. Dia ini waras apa enggak? Nah Rasulullah juga tidak langsung percaya. Nah kemudian sahabat setelah meneliti, ya Rasulullah, dia sehat. Dan dia memang mengaku karena takut kayaknya. Dia sehat, dia tidak sakit. Akhirnya Rasulullah melaksanakan had, dihukum
dengan cara dirajam. Ma'is. Yang kedua, datang kepada Rasulullah seorang wanita dari suku Ghamid, ya, ada salah satu nama suku Ghamid. Maka disebut wanita ini dari suku Ghamid. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hukumlah saya. Saya telah berzina." Ya. Saya telah berzina. Dan saya telah hamil karena perbuatan zina saya. Ya. Saya ini hamil karena telah berzina ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Kau pulang dulu, lahirkan dulu anakmu. Nanti kalau sudah lahir kau datang lagi." Dia dengan sabar menunggu. Apa yang ditunggu? Menunggu kematiannya. Masya Allah, ya. Dia tunggu sampai dia selesai melahirkan. Dia bawa bayinya, "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak. Tolong hukum saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kau pulang dulu. Kau susui dulu anakmu sampai usia anakmu cukup." Ya, usia penyusuan itu minimal 2 tahun. Susukan dulu anakmu. Jadi kalau sudah engkau pisah susu dengan engkau, datang kemari. Pulang dia. Setelah masa penyusuannya selesai, dia datang, "Ya Rasulullah, anak saya." Anaknya digambarkan, anaknya itu datang di tangannya membawa roti. Ya, anak kecil itu di tangannya bawa roti. "Ya Rasulullah, ini anak saya sudah selesai menyapihnya." Ya. Barulah Rasulullah memerintahkan agar si wanita ini dirajam. Ya, dirajam, dilempar batu, dimasukin dalam tanah, Spartan, dilempar batu ramai-ramai. Dan itu harus disaksikan oleh orang banyak, di tempat banyak. Apa hikmahnya? Agar orang tahu inilah hukuman bagi orang yang zina. Kalau sudah begitu, kira-kira ada nggak orang yang berani berzina? Inilah hukum Islam, inilah syariat Allah. Bukan kejam. 1-2 orang dihukum, ya, karena perbuatan zinanya. 1 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang terselamatkan. Ini kalau tegak syariat Allah. Dan syariat Allah itu yang terbaik mestinya. Singkat cerita, dirajam si Ma'is, si wanita Ghamedia ini dilempar batu. Di antara orang yang melempar itu termasuk sahabat Khalid bin Walid. Khalid orangnya keras. Ya, mirip-mirip Sayyidina Umar, dilempar oleh Khalid. Ya, batu yang dipakai oleh Khalid itu kerikilnya, batunya terlalu besar. Dilempar sehingga darah wanita itu dari kepalanya muncrat kena ke jubahnya Khalid. Sehingga si Khalid marah-marah. Didengar oleh Rasulullah. "Mahlan ya Khalid." Ya. Pelan-pelan wahai Khalid. Ya. Sesungguhnya wanita ini laqad tabat, ya. Sungguh wanita ini telah bertobat, ya. "Lau kusimat ahlil Madinah la wasi'adhum." Wanita ini ya Khalid sudah bertobat. Di mana pahala taubatnya wanita ini kalau dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, pahalanya masih lebih. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahlil Madinah la wasi'athum. Pelan-pelan kau Khalid. Tahukah engkau wanita ini telah bertaubat yang dengan taubatnya itu pahalanya kalau dibagi ke seluruh penduduk Madinah masih lebih pahalanya. Gitu. Nah, ini hukum Islam. Ya, dosanya diampuni, dapat pahala. Nah, ini hebatnya syariat Allah. Nah, singkat cerita, kembali kepada materi. Itulah generasi terbaik. Mengapa si Ma'is dan si wanita Ghamidiyah ini mau menyerahkan nyawanya, hilang nyawanya ini?
Karena dia tahu seluruh amalnya itu bakal dibalas di hadapan Allah. Dia selesaikan di dunia. Nah, hari ini kita mau cari di mana orang seperti itu. Sudah melakukan satu dosa, pindah ke dosa lain. Sudah ketahuan berbuat dosa, bukan taubat, malah tertawa. Ya. Kalau sifat takut kepada Allah ini ada di dada-dada kaum muslimin, nggak perlu ada KPK. Penjara-penjara kosong. Polisi-polisi nggak terlalu capek-capek. Ya. Tapi permasalahannya itu tadi, takwa itu sangat ringan diucapkan, banyak diucapkan orang, tapi melaksanakan takwa ini yang tidak banyak orang mampu. Maka Rasulullah menasihati Abu Zar, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah. Tentunya nasihat ini untuk kita juga. Hendaklah kita bertakwa, takutlah kita kepada Allah, karena Allah itu maha melihat, ya, dan seluruh amal pasti akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tidak ada yang lolos. Kemudian kata Abu Zar, ya Rasulullah, zidni. Wahai Rasulullah, tambahkan lagi. Ya, kadang-kadang kalau di zaman kita ini, kadang-kadang ya, insya Allah di masjid ini orang biasanya kalau ada ceramah panjang sedikit sudah mulai nggak tenang, resek-resek kiri kanan. Ya, ada yang garuk-garuk lah, ada yang ngantuk lah. Ya, gitu. Ini zidni, ya Rasulullah, tambahkan lagi. Maka kata Rasulullah, ya Abu Zar, alaika bitilawatil Qur'an wa zikrillahi azza wa jalla, fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama. Hai Abu Zar, hendaklah engkau selalu tilawah Al-Quran, selalu engkau membaca Al-Quran. Karena orang yang selalu membaca Al-Quran, ya, dan berzikir kepada Allah, hendaklah engkau selalu baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama. Karena orang yang selalu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah akan menjadi cahaya baginya di bumi, dan akan menjadi simpanan tabungan nanti di akhirat, di langit maksudnya di akhirat. Itu wasiat Rasulullah, baca Quran dan selalu berzikir. Ya. Dahulu tidak ada mushaf Al-Quran seperti mushaf kita ini, seperti ini. Quran itu turun 5 ayat, ya, 10 ayat, kadang surat pendek 1 surat. Turun dalam masa 23 tahun. Dicatat oleh beberapa sahabat pencatat wahyu. Ya, mereka membaca berupa lembaran-lembaran. Ya, mereka baca, para sahabat Quran itu mereka baca, kemudian mereka ilmui melalui lesan Rasulullah, dan mereka amalkan Quran itu. Ya, mereka baca Quran, mereka ilmui Al-Quran, ya, melalui guru terbaik Rasulullah, dan mereka amalkan Al-Quran. Karena Quran ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Quran ini bukan sekedar bacaan. Kalau sekedar bacaan saja seperti buku majalah komik itu. Quran ini hudan, berisi petunjuk-petunjuk Allah, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, hak batil. Itu isinya Al-Quran. Ya, maka sahabat itu membaca Al-Quran, mengilmui Al-Quran, dan mereka mengamalkan Al-Quran. Sehingga kehidupan sahabat itu ibarat dia berjalan di atas cahaya. Dia tahu ini yang hak, dia lakukan. Dia tahu ini batil, dia tinggalkan. Ya, jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan Al-Quran, inilah yang dimaksud nurun laka fil ardi. Quran itu akan menjadi cahaya di bumi. Dia tahu mana haram, dia tinggalkan. Dia tahu, ya, mana batil, dia tinggalkan. Mana perintah Allah, dia kerjakan. Karena apa? Dia tahu tentang Al-Quran, dia mengilmui Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia ilmui Al-Quran, dia amalkan Al-Quran. Orang yang seperti ini ibarat hidup di atas cahaya. Sahabat Nabi itu mereka diberikan gelar Quranun yamshi bainan nas,
Quran yang berjalan di tengah manusia. Ya, lisan mereka basah dengan Al-Quran, di dada mereka ada Al-Quran, amal kehidupan mereka cerminan daripada Al-Quran. Padahal tidak satu pun Quran seperti sekarang ini. Ya, Quran belum dicetak. Quran itu masih dicatat di kulit-kulit binatang, diukir di pohon-pohon. Tidak satu eksemplar pun Quran. Hari ini Quran entah dicetak berapa juta eksemplar. Tetapi kehidupan versi Qurani langka. Kehidupan versi Quran masih jauh. Padahal Quran sudah jutaan eksemplar. Jangankan mengamalkan Al-Quran hari ini, membaca Al-Quran saja umat kita ini masih malas. Apalagi mengkaji, apa pula mengamalkan. Membaca Al-Quran saja masih malas. Bahkan tidak sedikit banyak rumah di antara orang Islam di dalamnya nggak ada Al-Quran. Cari Quran nggak ada. Ya, nah, sahabat Rasulullah, otak mereka ada Al-Quran, di dada mereka Quran, amalnya merupakan cerminan Al-Quran, maka mereka lah Quranun yamsi bainan nas, Quran yang berjalan di tengah Al-Quran. Pantas ya, cuman butuh 23 tahun mereka dimenangkan oleh Allah. Ya, karena apa? Mereka memegang Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, hari ini kita prihatin. Ya, kadang-kadang umat Islam ini ya masih jauh dari Al-Quran. Ya, belum mencintai Al-Quran. Bahkan hari ini Al-Quran dikalahkan oleh musik. Kalau dahulu di Bima kita mendengar dari orang-orang tua di rumah-rumah itu ba'da subuh, ya, rumah-rumah panggung dulu itu terdengar orang ngaji Quran. Di surau-surau suara Al-Quran. Ya, ba'da subuh menjelang maghrib orang ngaji. Nah, hari ini kadang-kadang kita prihatin. Di rumah-rumah kaum muslimin yang banyak terdengar itu musik, bukan Al-Quran, yang sama sekali tidak ada nilai pahalanya. Ya, Quran sudah dijamin akan menjadi cahaya bagimu dan akan menjadi tabungan di langit. Tetapi kita bersyukur hari ini banyak juga yang sadar tentang Quran. Ada juga yang masih acuh, tapi ada juga banyak juga yang sadar dengan Al-Quran. Dia sekolahkan anaknya belajar Quran, menjadi hafiz Quran. Alhamdulillah sudah banyak. Ya, bahkan hari ini diadakan eksperimen. Sampai jam berapa ini? Nanti kepanjangan saya. Ya, sudah kah? Ya. Diadakan eksperimen, Pak. Orang-orang non-muslim itu disuruh berhenti sebentar, diperlihatkan, disuruh dengar pakai itu apa? Headset, dengar 1 menit 2 menit. Setelah itu diambil. Bagaimana pendapatmu? Apa kata mereka? Bacaan yang indah. Ada yang mengatakan tenang hati katanya. Lihat aja di YouTube itu, tenang hati katanya. Bacaan yang indah, hati bisa tenang. Ada juga yang diperdengarkan surat Ar-Rahman, nangis, air matanya keluar. Kita kadang-kadang orang baca Quran kita tidur. Kadang nggak betah dengar Quran. Ini harus kita periksa ini. Ya, orang non Muslim itu tenang katanya hatinya. Bacaan yang indah, dan mau dengar lagi, dan tidak sedikit yang masuk Islam gara-gara ini, tidak sedikit. Bahkan kenyataan Al-Quran ini telah mengantarkan orang-orang pintar non Muslim itu setelah dia mengetahui kebenaran Al-Quran masuk Islam karena Al-Quran. Contohnya, ya, ada seorang yang bernama Jacques Cousteau, ini orang Perancis, ya.
Jacques Cousteau ini orang Perancis, ahli ilmu kelautan, ahli tentang ilmu kelautan. Dia juga biasa menyelam, namanya kerjanya di laut. Ya. Ternyata dia temukan di dasar laut itu, di bawah laut itu ada air tawar, sungai air tawar. Sungai air tawar airnya itu. Air itu enggak bercampur dengan air yang di sekitar itu tawar. Dia takjub dengan itu. Akhirnya dia coba cari tahu. Bertemulah dia dengan seorang profesor muslim. Kata si profesor, itu ada di Quran kita. Ya, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah membiarkan dua air yang dua-duanya sama-sama mengalir, yang satu dengan yang lain tidak saling bercampur. Masuk Islam karena Al-Quran. Masuk Islam. Hebatnya Al-Quran ini. Satu lagi ada orang yang namanya Profesor Maurice Bucaille, Perancis juga. Jadi yang masuk Islam ini orang pintar. Sebaliknya orang-orang Islam itu biasanya yang keluar murtad itu orang lapar, orang bodoh. Lapar dan bodoh. Itu yang banyak keluar Islam. Yang masuk Islam ini orang-orang pintar kan. Maurice Bucaille, profesor ahli bedah dari Perancis. Ya. Jadi Maurice Bucaille ini dia meneliti tentang Fir'aun, muminya Fir'aun yang ditemukan tahun 1898. Ya, di satu lembah, ya, Wadi Al-Muluk namanya itu, di dekat sekitar Sungai Nil, itu ditemukan kemudian oleh penguasa Mesir ketika itu, disimpan ya di museum Mesir. Kemudian ada yang menggelitik Maurice Bucaille, ini muminya Fir'aun ini lain dengan mumi-mumi yang lain, masih segar, masih kelihatan jauh dengan mumi yang lain. Jadi orang Mesir dahulu kalau mati raja-raja mereka itu diawetkan. Ya, sama dengan sekarang ini orang Toraja itu mungkin ya. Iya, enggak dikubur. Nah itu Maurice Bucaille ini heran dia. Akhirnya dia minta izin kepada penguasa Mesir tahun 1975. Dia mengadakan dengan timnya penelitian. Ya. Ada sisa-sisa garam di tubuh Fir'aun. Padahal dia mati itu sudah ribuan tahun, tapi masih kelihatan, masih utuh. Akhirnya dia dapat jawaban. Kata orang-orang Islam, ini ada dalam Al-Quran, surat Yunus. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, hari ini setelah Fir'aun itu tenggelam, kata Allah, hari ini aku takdirkan badanmu itu utuh, tidak akan rusak dimakan lautan. Untuk apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di belakang hari. Surat Yunus ayat 92. Kaget Maurice Bucaille. Waduh, Qurannya orang Islam sudah bicara tentang ini. Masuk Islam. Sampai sekarang ada terjemahan bahasa Perancis itu yang diterjemahkan oleh Maurice Bucaille. Ya, dia menerjemahkan Al-Quran berbahasa Perancis yang terkenal itu. Ya, Maurice Bucaille, Profesor Maurice Bucaille, dan masih banyak profesor lain, tapi waktunya nggak cukup. Itu besarnya Al-Quran. Ya, kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak zikir. Ya, kalau bisa Quran itu ba'da subuh, ba'da maghrib baca Quran. Karena itu akan menjadi cahaya di bumi, akan menjadi tabungan di langit. Kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita ini tergantung mana yang lebih banyak mengisi hati. Kalau kita isi dengan zikrullah, dengan kebaikan, porsi kejahatan itu yang tersisa sedikit. Tapi kalau kita isi dengan ya sebaliknya, itu porsi untuk kebaikan itu justru yang sedikit. Potensi dia untuk berbuat jahat itu besar sekali. Itu perbanyak zikir, banyak zikir. Ya, baca zikir hari-hari. Usahakan lisan kita ini baca dengan berzikir. Ya,
kalimatani hafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat kata Rasulullah. Dua kalimat ini ringan diucapkan, dan dua kalimat ini akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca terus, gak usah dihitung. Baca istighfar. Kalau itu kita lakukan, itu akan menjadi cahaya untuk kita di bumi, akan menjadi tabungan kita di langit. Ya, terakhir, zidni ya Rasulullah, tambahkan lagi. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, wala tuksirud dhahik, fa innahu tumitul qalb wa yudhabu binuril wajhi. Hai Abu Dzar, jangan engkau terlalu banyak tertawa. Jangan engkau terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu dua dampak negatifnya. Yang pertama, hati akan mati. Tumitul qalb, hati itu akan mati. Yang kedua, wa yudhabu binuril wajhi, cahaya muka ini akan hilang. Jangan banyak tertawa. Orang yang banyak tertawa itu hatinya akan mati dan cahaya mukanya akan hilang. Orang Islam biar dia hitam kayak gimana, kalau dia jaga wudhu, jaga sholat, mesti ada cahayanya. Tetapi cahaya itu bisa hilang. Di antara yang menghilangkan cahaya muka itu terlalu banyak tertawa. Nah, kadang-kadang hari ini ada majelis-majelis tertawa. Majelis tertawa. Banyak tempat, kadang-kadang banyak di kampung-kampung ya. Mudah-mudahan bisa berkurang, mudah-mudahan di kampung-kampung. Tiap malam ngumpul. Yang dibicarakan sekitar itu aja, putar. Kumpul, duduk, kok, besok lagi ketemu lagi, kok. Ya. Padahal ketika dia tertawa, itu umurnya berkurang. Umurnya berkurang, dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau umurnya berkurang. Hari-harinya habis untuk kok. Besok ketemu lagi kok. Jangan banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya muka. Itulah. Nah, kita prihatin masih banyak majelis-majelis tertawa. Maka mudah-mudahan bisa berganti dengan majelis ilmu. Ya, orang-orang yang masih di luar sana kita ajaklah. Ya. Betapapun buruknya itu umat kita, saudara kita, ya, yang harus kita ajak kembali kepada Islam. Persoalannya hari ini mereka belum paham Islam. Ya, ajak mereka kembali kepada Islam. Ya, jadi terakhir ini sudah, jangan banyak tertawa, hati akan mati dan cahaya muka akan hilang. Ya, jadi Imam Syafi'i itu dalam salah satu syairnya, wa kam min fata asbaha wa amsal dhahika wa akhfanuhu tunsaju wa huwa la yadri. Berapa banyak orang di usia muda kerjanya hanya untuk tertawa-tawa, hanya untuk senang-senang, tertawa-tawa. Berapa banyak orang di usia muda kerjanya hari-harinya hanya untuk senang-senang, untuk ketawa-ketawa. Ya. Wa akfanuhu tunsaju wa huwa la yadri, padahal kain kafannya sedang dipersiapkan sementara dia tidak sadar. Luar biasa ini nasihat ini ya. Jadi kita ini sadar atau tidak, ya, umur ini selalu berkurang. Maka mudah-mudahan nasihat-nasihat tadi itu kita bisa amalkan dalam kehidupan, dan insya Allah itu nasihat-nasihat yang sangat berharga. Ya, nasihat untuk Abu Dzar dan untuk umatnya, untuk kita semua. Mungkin cukup dulu apa yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semua. Kita cukupkan ya. Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.